Oke. Berikutnya, ini sudah record bentar, saya cek dulu udah record belum. Oke, berikutnya senyawa. Nah, apa ini chat sebentar ya, Ustazah lihat dulu chat dari temannya. Afwan Bu Jannah, ini PPT-nya dibagiin nggak? Dibagiin insyaallah, ya. Cuman ini baru sampai soal nomor 15 aja udah 79 lembar. Jadi Ustazah coba kasih sampai 15 dulu aja ya. Oke, senyawa. Nah, senyawa ini disusun oleh unsur-unsur. Dapat dipisahkan dengan cara kimia, kemudian sifatnya berbeda dengan unsur. Terus terbentuk dari perubahan kimia. Contohnya, oke Afwan, Nindi. Contohnya, ketika bumi Allah bikin, nah dulu kita nggak ada air, tapi Allah kun fayakun, Allah buat air yang berasal dari reaksi antara hidrogen, dia itu kemudian berikatan dengan oksigen dan menjadi air atau H2O. Nah, ini campuran dari berbagai unsur menjadi senyawa. Ya, ini review, ini menjadi senyawa. Oke, next campuran. Kalau campuran itu contohnya udara. Udara itu campuran. Karena di udara ada karbon dioksida, ada bekas kentut temennya, terus ada oksigen dan senyawa-senyawa lainnya. Oke, next. Ini adalah bentuknya ya. Ini adalah atom yang jadi penyusun unsur. Nah, terus ini molekul dan senyawa ini itu masuk ke dalam kita sebutnya senyawa. Kemudian di sini ada campuran. Jadi dalam satu wadah itu nggak cuman ini doang gitu. Atau nggak cuman ini doang, tapi ada berbagai jenis. Misal ini semua nih. Ini semua satu wadah. Nah, maka ini dikatakan campuran. Kayak gitu ya. Oke, next. Oke, anyone please jawab pertanyaan Ustazah karena ini kemungkinan akan keluar di soalnya untuk ujian sekolah. Gula pasir. Menurut kalian gula pasir ini unsur, senyawa, campuran? Ahwat, anyone please? Airin, Aiso? Nahda, menurut Nahda tadi apa? Campuran. Campuran gula pasir. Senyawa. Senyawa, oke. Ini yang bikin kalian dulu waktu ulangan nentuin campuran unsur senyawa jelek-jelek nilainya, ternyata masih sama sampai sekarang. Gula pasir ini C6, dia itu struktur kimianya adalah C6, sorry. Bisa nggak ya saya coret C6, H12O6. Ini adalah senyawa. Oke. Jadi gula pasir itu senyawa. Yang jawabannya udah benar, Masya Allah ya pemahamannya. Nih, gula pasir itu senyawa. Ini bisa jadi dikeluarin ya di soal Diknas. Ustazah baru dapat soal Diknasnya kemarin. Jadi, tapi nggak boleh dikeluarin. Jadi Ustazah ngasih kisi-kisinya kayak gini. Oke, lelehan gula yang berwarna kehitaman. Nah, ketika gula pasirnya meleleh terus berubah warna menjadi kehitaman, menurut kalian ini perubahan fisika atau perubahan kimia? Anyone please? Kimia. Oke, perubahan kimia. Perubahan kimia. Nah, sekarang lelehannya ini yang berubah jadi warna hitam. Menurut kalian dia itu unsur, senyawa, campuran? Tebak? Kalau gosong itu jadi apa? Jadi apa? Tebak? Ada yang mau coba? Silahkan. Campuran. Mungkin unsur. Oke, mungkin unsur. Campuran mungkin juga, tapi jawaban yang paling tepat adalah unsur. Karena C6H12O6 ini kan dia dibakar. Ketika dia dibakar, yang tersisa warna hitam. Warna hitam ini adalah karbon. Maka ini adalah unsur. Gas LPG, nah kalau ini senyawa, unsur, nah dari sini kita bisa tahu satu lagi yang belum disebut, gas LPG campuran. Karena ternyata di dalam gas LPG nggak cuma ada metana atau etana. Metana, tapi etana juga ada dan butana juga ada. Jadi kita cuma lihat satu tabung, tapi ternyata di dalam tabung itu ada beberapa gas gitu ya. Jadi dari sini kita dapat tahu bahwa gula pasir senyawa, kemudian lelehan gula warna hitam itu unsur, dan gas LPG itu campuran. Oke, Ustazah lanjut. Nah, ini adalah bahan kalian latihan. Nanti silakan kalian jawab sendiri. Tapi ini nggak ada kuncinya. Coba kita jawab sama-sama ya. Dalam satu produk pembersih terkandung NaClO.
Oke, NaClO. Ada yang tahu kira-kira ini apa? ABC. Natrium klorida. Iya, ini kira-kira termasuk apa? Atom, unsur, ion, molekul senyawa? Molekul senyawa. Betul, jawabannya D. Oke, sekarang di dalam kehidupan kita sering menggunakan benda-benda yang tergolong senyawa. Benda berikut yang sebagai senyawa. Yang mana tebak? A, B, C, D? Senyawa? A, B, C, D? A. A, salah. Udara bukan senyawa. B. B? B? Yang lain? Ayam. Oke, jawaban yang benar B ya, yaitu alkohol, alkohol senyawa, gula senyawa, minyak goreng senyawa. Nah, yang C ini salah karena besinya ini itu unsur, perunggu juga unsur, terus di sini air, tanah, udara mereka semua campuran. Ini semuanya campuran. Oke, berikutnya yang ini kira-kira jawabannya A, B, C, D, Ahwat? The last question. A. A, 1, 3. 3 coba kita lihat campuran. 1 udara, 3 air laut. Betul. Oke. Air laut jelas ada ikannya juga ya. Oke, jadi jawabannya yang Kalau air murni apa? air murni itu H2O. Cuman H2O aja. Cuman ini doang. Sedangkan yang kalian minum tiap hari itu bukan air murni, air mineral. Nanti kalian kalau jadi anak IPA pasti tahu rasanya minum H2O. Ustazah pernah. Nggak enak. Nggak ada rasanya. Apalagi ada manis-manisnya nggak ada. Bikin tetap haus. Sekarang nomor 3 covernya tetap kayak gini, berarti ini yang keluarin soal dari Dinas Pendidikan mengenai pemuaian zat. Ini yang saya cukup takut kalian nggak ngerti. Oke, pemuaian zat, ini kita review materi kelas 7. Pemuaian zat adalah bertambahnya ukuran akibat kenaikan suhu. Nah, pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Oke, ini bisa kalian baca. Ustazah next lanjut ya. Oke, dari 3 pemuaian yang Ustazah minta kalian cari, di sini Ustazah cuma tuliskan pemuaian panjang. Karena pemuaian panjang ini berhubungan dengan bimetal, dan si bimetal ini dikeluarkan di soalnya. Jadi soalnya itu tentang bimetal. Kalian sambil nyatet ya. Jadi soal yang nomor berapa tadi? Nomor 3 ya? Nomor 3 ini yang keluar bimetal. Konsepnya harus kita ingat. Oke, ini Ustazah tandai rumusnya cuma satu yang ini, delta L. Nih, ini rumus yang waktu itu bikin Lindi dan teman-teman pusing. Oke, delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Delta, remember delta itu artinya perubahan. Oke, perubahan. Oke, nah L0 ini panjang awal. Kemudian L1 panjang akhir kalau di sini, tapi kalau kita dulu LT sebutnya. Kemudian alfa ini koefisien muai panjang, dan delta T perubahan suhu. Nah, sekarang kita lihat di rumus yang alfa. Oke, untuk mencari alfa nih, alfa ini sejajar sama L. Berarti kalau alfanya besar, koefisien muai panjangnya besar, maka L itu apa? Panjangnya juga akan besar. Oke, karena ini sejajar ya. Kalau kita mau koefisiennya panjang, maka L-nya juga harus besar. Nah, ini karena mereka posisinya sejajar, maka saling mempengaruhi. Berarti kalau kita mau pemuaiannya makin panjang, kalau kita mau suatu benda pemuaiannya makin panjang, misalkan kita mau dia tuh tadinya ngelekuknya cuma segini nih, memuainya cuma gini doang. Nih, muainya cuma gini doang. Terus kita mau dia muainya sampai gini, twing, kayak gitu. Nah, apa nih yang harus kita lakukan biar dia muainya bisa panjang banget? Oh, biar dia memuainya panjang banget, maka alfanya atau koefisien muai panjangnya harus besar. Terus di sini kita lihat perubahan suhunya juga harus besar. Delta T-nya harus besar. Oke, sekarang kita lihat di sebelah sini. Oke, ini ngomongin pangkat karena semuanya pangkatnya sama, jadi kalian nggak usah lihat ya. Kita lihat depannya aja. Sekarang, kalau Ustazah mau pakai zat,
yang kalau Ustazah pakai dia tuh bakal lebih panjang daripada yang lain pemuaiannya. Kira-kira pakai yang mana? Yang dia itu akan panjang banget pemuaiannya dibandingkan yang lain. Tebak? Aluminium. Kira yang mana? Timbal. Timbel. Oke, betul. Jawabannya timbel. Jadi kalau Ustazah mau dia memuainya panjang banget, maka gunakanlah timbel karena dia koefisien muai panjangnya paling tinggi dibandingkan teman-temannya. Oke, sekarang kita lihat bimetal. Nah, bimetal adalah dua keping logam yang disatukan atau dikeling dan memiliki muai panjang yang berbeda karena dia jenisnya beda. Misal di sini yang atas aluminium, yang bawah besi. Sekarang kita lihat. Aluminium di sini nggak ada, besi juga nggak, besi atau baja 12, aluminium nggak ada. Oke, jika keping bimetal dipanaskan atau dinaikkan suhunya, catat Ahwat. Ini important, ini konsep yang penting untuk kalian bisa jawab soal bimetal. Jika keping bimetal dipanaskan atau dinaikkan suhunya, maka akan melengkungnya itu ke arah logam yang koefisien muai panjangnya kecil atau alfanya kecil. Kalau alfanya kecil, dia akan beloknya ke situ. Belok. Oke, dia akan belok ke logam yang koefisien muai panjangnya kecil. Berarti lihat, kalau sekarang kita lihat di gambar yang kedua nih di sini, nah dia beloknya ke besi. Maka dari sini kita bisa tahu, oh besinya itu alfanya lebih kecil dari alfanya aluminium. Makanya dia beloknya ke besi gitu. Ini konsep yang harus kalian bisa ya. Jadi kalau ada dua logam kayak gini, di bawahnya besi, di atasnya aluminium, terus dia bengkoknya itu ke bawah ke besi. Nih, berarti koefisien muai panjangnya besi itu lebih kecil daripada koefisien muai panjangnya aluminium. Gitu karena dia beloknya ke besi. Sampai sini udah ngerti siapa ya? Akila Mumtazah? Yang lainnya? Saya butuh respon dulu nih sebelum Ustazah. Gimana Akila? Jadi kalau nggak jadi deh. Oke. Aisyah Zahra, gimana? Airin? Ilmi? Nazla? Neisha? Oke. Gimana? Jadi kalau misalkan nih kalau dia bengkok ke arah bawah berarti itu koefisiennya yang paling kecil. Koefisien logam yang bawahnya kecil. Sorry. Koefisien logam yang di bawahnya kecil. Kalau dia bengkoknya ke atas, oh berarti yang ini yang kecil koefisiennya. Tapi kalau dia bengkoknya ke bawah, oh berarti yang ini yang kecil koefisiennya. Sampai sini Akila? Oh, ngerti. Oke, next slide ya. Oke, nah ini contoh penerapan bimetal. Bimetal itu biasanya digunakan pada saklar otomatis yang ada di lemari es, bel listrik, alarm kebakaran, sama setrika listrik. Kalau kalian pernah dengar setrika listrik kalian bunyi ting kayak gitu, truk gitu. Nah itu karena dalam setrikaan kalian ada bimetal. Nah si bimetal ini itu awalnya lurus aja kayak gini. Nih, lurus aja sebelum dipanasin. Terus setelah dipanasin, nih dia jadi bengkok, kemudian dia akan off. Jadi kalau kalian kalau nggak kalian pakai rice cooker deh. Terus rice cookernya ngejetrek, mama rice cookernya udah ngejetrek, udah truk naik ke atas gitu. Nah itu berarti bimetalnya udah bengkok gitu, udah iya, udah selesai terpanaskan yang sudah memuai. Nah sekarang kita lihat, kalau contohnya ini misalkan di rice cooker, dia pakai bimetal, terus bengkoknya ke atas, habis bengkok maka dia akan off gitu, akan selesai pemanasannya. Nah, ini bengkoknya ke atas nih, lihat Ahwat, yang ini bengkoknya ke atas. Berarti logam yang mana? Ini ada Ustazah simbolkan logam A yang di atas, logam B yang di bawah. Menurut kalian, koefisiennya lebih kecil yang di logam A apa di logam B? A. Oke, betul. Berarti sudah bisa paham ya konsepnya. Kalau dia beloknya ke sini, maka logam yang ada di sini dia koefisiennya lebih kecil. Oke, Ustazah lanjut ya. Nah, ini dia. Oke, pada suatu percobaan dua bimetal, 1 dan 2 tersusun oleh 3 jenis logam. 1, 2, dan 3. Nah, ketika dipanaskan, kedua bimetal melengkung ke arah seperti ini. Berdasarkan data tersebut, pendapat yang benar disampaikan oleh
Koefisien muai panjangnya diurut dari yang terkecil ke yang terbesar, kira-kira jawaban siapa yang benar? Ini juga ada yang besar ke kecil, kira-kira jawaban siapa yang benar? Ustazah berpikir juga ya. Oke, kira-kira menurut kalian jawaban siapa yang benar? B dan C. Iya, B, betul. C. Betul. Jawabannya adalah B dan C. Jawabannya C, B dan C. Yang ini, yang satu dia alfanya lebih kecil daripada yang kedua, kemudian yang kedua dia alfanya lebih kecil daripada yang ketiga. Maka susunannya adalah 1, 2, 3. Dari kecil ke besar 1, 2, 3, dari besar ke kecil 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Oke, ini kunci jawabannya. Kunci jawabannya menunjukkan hal yang sama. Jawabannya C. Oke, berikutnya. Perhatikan gambar berikut, bimetal terdiri dari logam P dan logam Q yang dipanaskan. Lihat dia bengkoknya ke logam Q, kira-kira koefisien muainya yang benar, yang mana jawabannya? A, B, C, D? B. Yang lainnya? Baru satu orang yang jawab? B. B, oke. Oke, so, kita lihat kunci B, jawabannya. B. Iya. Nggak ada kuncinya. Iya, jawabannya betul ya. Jawabannya B. Untuk yang ini jawabannya B. Karena dia bengkoknya ke Ki, maka logam Ki ini koefisiennya lebih kecil daripada yang P. Di sini jawabannya koefisien muai P lebih besar daripada Ki. Sudah betul. Oke, berikutnya. Oke, ini langsung saya tuliskan kunci jawabannya, yang B. Kemudian di sini juga sudah ada kunci jawabannya yang D. Ya. Soalnya kurang lebih yang akan keluar itu soal yang seperti ini. Ya, Ahwat ya. Jadi silakan latihan mengerjakan soal. Oke, lanjut. Ini pertanyaan yang keempat di dalam ujian sekolah kalian nanti. Ini gambarnya bunga, berarti Ustazah yang keluarin soalnya. Nah, jadi dari kisi-kisi yang Ustazah terima dari Kota Bogor itu cukup sulit untuk soal yang ini. Oke, tentang usaha, energi, dan perubahannya. Ini kita review lagi materi tentang energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Jadi kalau ada buah kelapa yang jatuh, ketika awal dia mau jatuh, maka di sini energi potensialnya maksimal di posisi tertingginya dia. Jadi ketika posisi tertingginya dia, energi potensialnya itu maksimal karena ini high-nya paling tinggi di sini. Oke, kemudian kapan dia itu energi potensialnya nilainya sama dengan 0? Yaitu ketika dia ada di dasar, sebelum nyampe dasar dia ini energi kinetiknya, energi potensialnya di sini 0. Jadi energi potensial ketika posisi paling tinggi itu maksimal, ketika posisi paling rendah dia minimal, kecil, atau menuju 0. Oke, lanjut ya. Sekarang kita energi kinetik. Energi kinetik ini berhubungan dengan kecepatan, berhubungan juga dengan geraknya si kelapa. Jadi ketika kelapa jatuh, swing kayak gitu. Nah, itu dipengaruhi oleh energi kinetik. Ketika dia diam sebelum dia jatuh, di sini energi kinetiknya kecil, bahkan 0 ketika dia diam. Nah, ketika dia turun ke bawah, melesat turun ke bawah sebelum sampai ke dasar nih, maka energi kinetiknya maksimal, di mana dia lagi cepet-cepetnya gitu. Nah, ini rumusnya ada setengah mv kuadrat untuk energi kinetik, dan untuk energi potensial mgh. H-nya high, V-nya kecepatan atau velocity in English. Oke, di sini berikutnya energi mekanik. Energi mekanik itu adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik dalam titik tertentu. Jadi ketika dia ngambang di tengah-tengah nih, misal dia energi mekaniknya berapa itu bisa kita hitung. Dan ini yang akan kita coba tentukan di soal. Ustazah cuma kasih satu soal contoh, dan soal ini tipe yang kayak gini yang akan Ustazah keluarkan. Cuman angkanya dirubah. Jadi soal ini yang akan Ustazah keluarkan tipenya. Ya, Ustazah nggak bisa langsung keluarkan soal ini karena khawatir kalian ngafal kunci jawaban. Jadi pertanyaannya adalah ini tipe kayak gini yang akan dikeluarkan. Jadi kalau kalian udah bisa ngerjain ini, insya Allah ketika ujian sekolah juga bisa. Nah, jika massa buah kelapa tersebut 2 kg, kita tahu nih massanya 2 kg, terus percepatan gravitasinya atau G sama dengan 10 meter per second kuadrat, ini sudah ada.
Terus energi kinetiknya berapa. Sedangkan kalau kita mau nyari energi kinetik tadi nih di rumus yang sebelumnya harus ada rumus setengah M kali V kuadrat. Iya, gimana dong? Kita cuman tahu rumusnya itu energi kinetik sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Oke deh, M-nya ada. How about velocity-nya? Bagaimana dengan kecepatannya? Kecepatannya nggak ada, maka kita gunakan prinsip yang tadi. Di sini. Kita pakai prinsip energi mekanik. Sebentar ya, sebentar. Oke. Nah, sebentar. Ya, keep. Oke. Saza akan coret-coret. Can I have a new one? Oke. Oke, tadi kita tahu tuh kalau kita mau dapat kalau kita mau dapat energi mekanik nih, energi mekanik itu kan penjumlahan dari energi kinetik ditambah energi potensial. Kan? Ini kita udah tahu rumus dari energi mekanik. Nah, karena kita nggak bisa langsung nyari energi kinetik, karena dia nggak ada kecepatannya, maka kita gunakan rumus energi mekanik untuk bisa dapat energi kinetik. Oke, yang pertama kita harus cari dulu energi mekanik. Nih, di sini. Oh, sorry, di sini cari dulu energi potensialnya. Energi potensial di titik A. Oke, yang dicari energi potensial di titik A. Nih, energi potensial di titik yang ini. Karena ketika kenapa dicari energi potensial di sini? Karena ketika di posisi A, kita back lagi, nih di posisi paling atas, energi potensialnya maksimal. Karena di sini energi potensialnya maksimal, maka kita cari energi potensial di sini. Biar kita tahu seberapa besar, sebesar-besarnya energi potensial itu ada di A, gitu. Seberapa besar sih energi potensial yang dimunculkan? Ternyata ketika kita hitung pakai rumus M kali G kali H, H-nya itu 12 ya, dari penjumlahan 8 ditambah 4. Jadi kan kita ngitung di posisi A. Kalau di posisi A, maka dijumlah dari bawah ke atas. 4 tambah 8. Jadi di sini HA-nya 12. G-nya tadi kita udah ada, gravitasinya 10, masanya 2, maka energi potensialnya itu adalah 240 Joule. Kenapa? Karena di sini adalah posisi energi potensial maksimal. Oke, kita cari energi potensial maksimalnya. Tadi kita udah dapat energi potensial maksimal sama dengan M kali G kali H. M-nya kita tahu 2, gravitasinya 10, height-nya kita pakai 2, 12, maka kita dapat 240 Joule. Oke, dari sini nanti kita akan masuk ke rumus energi mekanik. Oke, energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Sekarang kita lihat energi mekanik di posisi A. Oke, posisi A nih di posisi A tuh di atas sini. Ketika di atas energi potensialnya itu maksimal, energi kinetiknya 0. Maka kita dapat tahu nih ternyata di posisi Oke. Oke. Nah, karena kita tahu di posisi A ini energi Oke, karena kita tahu di posisi A ini energi potensialnya maksimal dan energi kinetiknya minimal, bahkan 0, maka kalau di posisi A ini kita gunakan rumus EM sama dengan EK ditambah EP, nah maka 0 ditambah 240 sama dengan EM, maka energi mekaniknya itu adalah 240. Oke, kita bisa tahu nih dari ngukur di posisi ini, kita bisa tahu energi mekanik yang digunakan oleh si kelapa biar dia bisa jatuh itu adalah 240 Joule. Mau di posisi manapun, energi mekaniknya tetap 240 Joule.
di C berarti 240 Joule, di B juga 240 Joule, di A juga 240 Joule. Berarti sekarang kita bisa tahu kalau dia nanya energi kinetik di titik B. Oke, titik B di sini. Oke, titik B di sini. Nah, berarti kita pakai rumus aja, EM sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Kita tahu energi mekaniknya itu 240 sama dengan energi kinetik ditambah energi potensialnya gampang. Kita bisa hitung kalau di posisi ini tingginya 4 meter, M sama G-nya udah ada, berarti 2 kali 10 kali 4, 2 kali 10 kali 4 karena tingginya 4, jadi berapa? 80. Tambah 80 sama dengan Eka. Oke, kayak gini ya? Oke. Nah, Eka-nya kita bikin jomblo Eka-nya. Eka, aku mau kamu jomblo. Maka si 80-nya harus pindah. Positif pindah ruas jadi negatif. 240 dikurangi 80. Berapa tuh? 240 dikurangi 80, Ahwat please. Berpikir 160. 160. Oke. Oke. Iya, oke. Dapat nih jawabannya. Yang benar adalah C, 160. Nih, sama kayak kunci jawabannya. Ya, jadi untuk menentukan EK, jalannya cukup ribet ya. Yang pertama kamu cari dulu energi potensial maksimal. Pertama cari dulu EP maksimal di sini. Habis dapat EP maksimal, dari EP maksimal nanti kita dapat kesimpulan bahwa EP maksimal sama dengan energi mekanik. Nanti kamu masukin deh dari rumus energi mekanik, kamu bisa dapat dari rumus energi mekanik kamu dapat nilai energi kinetik. Oke, ini Ustazah yakin kalian masih belum paham. Yakin seyakin-yakinnya. Jadi ini Ustazah record, nanti kalian putar ulang sendiri ya. Dan ini juga Ustazah kasih catatannya ke kalian. Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya soal nomor 5, klasifikasi makhluk hidup. Ustazah lagi yang bikin soalnya. Ini Ustazah langsung kasih bocoran soal yang akan Ustazah kasih ke kalian antara 3 soal ini. Jadi kalian silakan pelajari 3 soal ini. Ini Ustazah sudah tuliskan perbedaan sel hewan dan tumbuhan dan sudah pernah kalian pelajari di kelas 7 yang kalian lari-lari masang puzzle dulu. Nah, ini Ustazah tidak akan bahas jadi kalian bisa sendiri. Oh, oke. Kenapa energi kinetiknya bisa minimal? Karena dia di posisi tinggi. Jadi ini tadi temennya masih ada yang nanya. Kenapa energi kinetiknya minimal? Dari ini, teori ini. Lihat, di posisi A, ini posisi A ya, kita anggap ini posisi A, udah dikasih tahu sama rumusnya bahwa dalam posisi A ini energi potensialnya akan maksimal, karena dia di posisi yang tinggi. Oke, ketika buahnya belum jatuh. Dan ketika di posisi buahnya belum jatuh, dia nggak punya kecepatan, karena dia belum jatuh, belum. Maka ketika posisi A ini, energi kinetiknya 0. Ya, ini adalah konsep yang Ustazah sudah lampirkan di PPT sekarang. Oke, udah ya? Itu alasan kenapa energi kinetiknya 0, energi potensialnya besar.